Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fahmi dengan NIM 190 210 204 012. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul listrik dan magnet. Percobaan pertama yaitu arus listrik. Percobaan kedua yaitu arah magnet. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu percobaan pertama untuk mengetahui larutan yang dapat mengantarkan arus listrik atau larutan elektrolit, dan dapat membandingkan larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik atau larutan non elektrolit. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Tujuan percobaan kedua yaitu untuk mengetahui cara membuat magnet dengan digesek, elektromagnet, dan induksi. Alat dan bahan percobaan pertama yaitu pensil karbon, kabel sepanjang 1 meter, isolasi, baterai, fitting, dan lampu. 6 jenis larutan yaitu air keran, air garam, air gula, air kapur, air cuka, dan air sabun. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan pada percobaan pertama yaitu pensil karbon, kabel panjang 1 meter, isolasi, baterai kotak, fitting, dan lampu. 6 buah larutan yaitu air keran, air garam, air gula, air kapur, asam cuka, air sabun. Prosedur praktikum yang dilakukan yang pertama yaitu menyiapkan rangkaian kelistrikan. Berikutnya menyiapkan larutan air keran, air garam, air gula, air kapur, asam cuka, dan air sabun, dengan catatan semua larutan berisi sebanyak 50 ml. Dengan air gula dan air garam diberi sebanyak 2 sendok, dan air kapur dan air sabun diberi sebanyak 1 sendok. Kemudian kita hubungkan karbon pensil dan mengamati apa yang terjadi pada lampu. Langkah berikutnya, kita masukkan 2 ujung karbon pensil ke dalam air keran tanpa menyentuh bagian dinding gelas plastik.
Kemudian amati reaksi yang terjadi pada lampu. Jangan lupa untuk membersihkan ujung karbon pensil dengan tisu. Langkah selanjutnya, kita masukkan kedua ujung pensil karbon ke dalam air garam. Lalu masukkan kedua ujung pensil karbon ke dalam air gula. Kemudian masukkan kedua ujung pensil karbon ke dalam air kapur. Kemudian masukkan kedua ujung pensil karbon ke dalam asam cuka. Kemudian masukkan kedua ujung pensil karbon ke dalam air sabun. Setelah melakukan percobaan, amati dan catat hasil pengamatanmu ke dalam lembar pengamatan. Hasil pengamatan dari praktikum yang telah dilakukan bahwa pensil karbon yang dihubungkan, maka lampu menyala dengan terang. Larutan air keran merupakan larutan non-elektrolit dan air garam merupakan larutan elektrolit. Air gula merupakan larutan non-elektrolit. Air kapur merupakan larutan elektrolit lemah. Asam cuka merupakan larutan elektrolit lemah dan air kapur merupakan larutan elektrolit lemah. Dan gelembung yang dihasilkan itu paling banyak pada aliran listrik anoda atau pada kutub negatif. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan pada percobaan yang kedua yaitu kumparan koil, baterai sebesar 1,5 volt, isolasi, 6 buah klip kertas, 2 buah paku yang berukuran besar, magnet berbentuk batang. Prosedur percobaan yang kedua yaitu yang pertama, membuat magnet dengan cara digeser. Langkah pertama yaitu dengan mendekatkan ujung paku yang berukuran besar ke klip kertas. Maka paku tidak dapat mengangkat klip kertas. Kemudian kita siapkan magnet batang, lalu kita gesekkan ujung paku ke magnet batang dengan cara menggeseknya searah selama 10 detik. Kemudian kita dekatkan kepada klip kertas.
maka paku dapat mengangkat sebuah klip kertas. Kemudian kita melakukan percobaan lagi, yaitu dengan menggeseknya selama 40 detik atau 40 kali gesekan dengan cara menggeseknya searah. Kemudian kita dekatkan pada ujung klip kertas. Maka dapat dilihat bahwa 40 gesekan kepada magnet itu dapat mengangkat 2 buah klip kertas, namun tidak lama. Percobaan kedua yang berikutnya yaitu membuat magnet dengan cara elektromagnet, yaitu dengan menyiapkan paku besar, lalu kita lilitkan kumparan koil kepada paku sebanyak 5 lilitan. Kemudian setelah itu kita hubungkan kumparan tersebut dengan baterai, lalu kita dekatkan ujung paku ke ujung paku lainnya. Setelah itu kita dekatkan ujung paku ke klip kertas. Maka paku dapat mengangkat 1 buah klip kertas. Kemudian kita tambahkan lagi lilitan pada kumparan, yaitu sebanyak 10 kali. Setelah menggulung kumparan ke bagian paku, lalu kita hubungkan ujung kumparan ke baterai. Lalu kita dekatkan ujung paku ke klip kertas.
maka paku dapat mengangkat 2 buah klip kertas, namun tidak lama. Kemudian kita tambahkan lagi lilitan pada paku sebanyak 20 lilitan. Kemudian kita hubungkan ujung kuporan koil ke baterai, lalu kita dekatkan pada klip kertas. Bisa kita lihat bahwa paku dapat mengangkat klip kertas sebanyak 2 buah dengan sangat kuat. Kesimpulannya bahwa semakin banyak lilitan pada paku, maka semakin besar daya magnet yang dihasilkan oleh paku. Percobaan kedua yang terakhir yaitu kita memegang magnet batang salah satu ujungnya, lalu ujung yang lainnya sebagai magnet bumi, lalu kita dekatkan pada klip kertas. Bisa kita lihat bahwa klip kertas dapat ditarik oleh magnet dengan sangat kuat. Lalu kita mencoba mendekatkan ujung klip kertas dengan klip kertas yang lainnya. Maka klip kertas dapat tertarik dengan sangat kuat pada klip kertas yang kedua. Selanjutnya kita dekatkan lagi dengan klip kertas yang ketiga. Maka klip kertas yang ketiga dapat tertarik dengan sangat kuat dan juga lama. Kemudian kita mencobanya dengan mendekatkannya lagi pada klip kertas yang keempat. Maka klip kertas yang keempat tidak dapat tertarik oleh magnet. Di sini dapat kita simpulkan bahwa klip kertas magnet yang dihubungkan ke klip kertas, jika semakin banyak dan semakin menjauhi magnet, maka daya yang dikeluarkan oleh magnet akan lebih kecil, sehingga pada klip kertas yang keempat magnet tidak dapat menariknya. Setelah semua percobaan dilakukan, maka dapat dicatat pada lembar pengamatan. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.